Kali ini kita akan nge-review film Harusnya Horor yang disutradarai oleh Reza Arab Octavian dan juga diperankan oleh dirinya sendiri sebagai pemeran utama. Sebelum kita mulai, film Harusnya Horor kan harusnya enggak gitu ya. Jadi harusnya sih horor, tapi ternyata enggak gitu. Tapi pas dilihat, ternyata horor loh. Terutama Arab pucet itu nakutin loh. Gue ngelihat Arab gitu di film Harusnya Horor. Anjir, nih orang kalau pucet horor banget ya. Film Harusnya Horor sudah tayang di bioskop-bioskop Indonesia dan film ini mendapatkan banyak sekali reaksi dan kebanyakan harus diakuin reaksinya reaksi negatif. Jadi itulah kalau boleh jujur alasan kenapa gue jadi penasaran pengen nonton. Karena really it can't really be that bad. Jadi gue memutuskan untuk pengen tahu di luar bahwa gue adalah seorang teman untuk Arab dan di luar Arab adalah kolaborator untuk Comika. Kemarin adalah idola Reza Arab Octavian tuh luar biasa sekali. Gue emang pengen support, pengen nonton filmnya seperti apa dan pengen membuktikan sendiri apakah benar filmnya seburuk yang orang-orang katakan. Karena menurut gue kalau dilihat dari siapa yang mengerjakan, siapa saja mengerjakan, harusnya horor, harusnya bagus. Jadi gue putuskan untuk menonton dan gue nonton sendiri, gue nonton di bioskop, nggak diajak ke premiere, nggak nonton special screening, emang gue pengen nonton aja. Nah, kita mulai seperti biasa lewat ABCD film, oke? Yang selalu ngikutin gue review film pasti tahu gue selalu menjelaskan filmnya tentang apa lewat kaidah-kaidah ABCD film. Untuk yang belum tahu, ABCD film itu adalah cara untuk menjelaskan film ini ceritanya tentang apa. Suatu hari ada karakter bernama A, biasanya dia B, suatu hari terjadi C, sehingga dia harus melakukan D. Ya, jadi hampir semua film di dunia itu bisa diceritakan lewat kaidah itu. Mau itu Inception kek, mau itu Avengers Endgame kek, mau itu Harusnya Horor kek, mau itu Mendarat Darurat kek. Tenet mungkin nggak bisa dijelaskan lewat kaidah ini. Tenet emang fuck lah film itu. Tapi ada karakter bernama A, biasanya dia B, suatu hari terjadi C sehingga dia harus melakukan D. Kayak contohnya yang selalu gue gunakan adalah Toy Story. Suatu hari ada boneka bernama Woody, biasanya dia bermain dengan Andy. Suatu hari ada mainan baru bernama Buzz Lightyear yang mengambil hatinya Andy sehingga dia melakukanlah perjalanan untuk mensabotase si Buzz Lightyear ini supaya nggak lagi jadi mainan utamanya Andy. Itu adalah premis Toy Story 1. Semua film bisa digituin, kecuali Tenet. Nah, mari kita mulai bahas ABCD film Harusnya Horor. Ada karakter bernama Mas. Namanya Mas, bukan Mas Reza, bukan Mas Arab, bukan Mas One Piece atau siapapun lah. Namanya benar-benar cuma Mas doang, M-A-S, namanya Mas. Biasanya hidupnya itu cuma kerja, kopi, dan anim. Udah gitu doang. Kerja, kopi, anim. Kerja, kopi, anim. Dia sampai begadang, sampai malam gitu. Teman-temannya bilang, gila dia masih kerja. Nggak tahu tuh emang kerja itu, hidupnya cuma kerja, kopi, sama anim. Terus, suatu hari, dia meninggal dunia. Karena kesel kopi. Nggak usah dibahas lah ya, soal kesel kopi bisa bikin mati. Namanya juga film tolol ya kan. Film-film tolol ini. Suatu dia kesel kopi dan dia mati. Dia mati dalam kondisi penasaran. Kenapa? Karena anim yang dia cintai ini belum tamat dan dia pengen tahu tamatnya seperti apa. Tidak disebutkan animnya apa karena mungkin rights issue. Cuman intinya ada anim yang dia ikutin secara setia dan anim ini belum tamat. Keburu dia meninggal sebelum dia ngeliat tamatnya seperti apa. Sehingga dia di alam baka bikin perjanjian supaya dia bisa hidup lagi dan bisa menyelesaikan anim kesayangannya dia. Syaratnya adalah ternyata dia harus nakutin 100.000 orang dalam berapa puluh hari gitu, 20 hari gitu, 30 hari, 20 hari kalau nggak salah. Atau dalam berapa minggu gitu, gue lupa. Pokoknya dalam rentang waktu tertentu dia harus nakutin 100.000 penonton. 100.000 penonton, 100.000 orang. Kalau dia berhasil, dia bisa mendapatkan keinginannya untuk hidup lagi dan mencari tahu endingnya seperti apa. Kalau dia gagal, dia akan dihukum dia harus melalui hari terburuknya selama-lamanya.
Jadi hari terburuk dalam hidupnya akan terulang berkali-kali selama-lamanya. Itu horor banget loh. Horor banget. Lu bayangin hari terburuk lu dalam hidup lu. Dari lu lahir sampai sekarang, lu inget-inget hari terburuk lu seperti apa. Abis itu bayangin lu mesti menjalani hari itu setiap hari selamanya. Ih, ngeri banget. Tapi si Mas ini bersedia untuk mengambil tawaran tersebut. Permasalahannya adalah Mas ini tidak menakutkan. Dia tidak bisa nakutin orang karena emang dia tidak menakutkan. Kebetulan dia ketemu dengan segerombol orang. Orang ini gue lupa nama karakternya, nanti lu cari tahu sendiri. Pokoknya ada Jod, ada Lula, ada Yuka, dan ada Gary. Nah, mereka berempat. Jod ini adalah anak tukang mie. Bapaknya usaha mie, tapi si karakter Jod ini tampaknya nggak pengen jadi usaha mie, dia pengen jadi konten kreator. Dan menurut dia konten-konten horor tuh viral lah, sehingga dia kepikiran pengen jadi konten kreator keren lewat konten-konten horor, dapat duit dari situ, nggak perlu jadi jualan mie. Permasalahannya, menurut dia, kebanyakan konten-konten kreator horor tuh horornya itu palsu, hantunya itu palsu. Termasuk salah satu konten kreator horor terkemuka di universe tersebut, King Aloy. King Aloy jadi YouTuber yang sangat terkenal, YouTuber horor, tapi masalah semuanya tuh palsu, hantunya tuh fake semuanya lah. Nah, si Jod dan kawan-kawan ini nggak pengen. Ketemulah dia sama si Mas ini. Yang satu pengen dapat duit dari AdSense, yang satu pengen dapetin sebanyak-banyaknya orang takut sama dia supaya dia bisa kembali hidup. Bertemulah mereka berdua, berjuanglah mereka bersama-sama. ABC film. Ada karakter bernama A, biasanya dia B, suatu hari terjadi C, sehingga dia harus melakukan D. Itu, filmnya kurang lebih seperti itu. Nah, film ini mendapatkan respon buruk dari orang. Terus kita bertanya-tanya dong, ketika dibilang jelek itu jelek sebagai apa? Jelek dari sisi apa? Karena seperti yang juga selalu gue gunakan untuk review film, cara mengapresiasi sebuah karya seni itu ada 4. Ada konsep, konteks, teknis, dan rasa. Jadi setiap karya seni, mau itu lagu, mau itu tari, mau itu lukis, mau itu patung, mau itu materi stand up atau pertunjukan stand up, mau itu pertunjukan teater, termasuk film, itu bisa dinilai dari 4 ini. 4 ini bisa 4-4-nya ada nilainya buat lu. Jadi lu ngelihat sesuatu, lu suka sama konsepnya, lu suka karena konsepnya bagus, tambah suka karena lu ngerti konteksnya, semakin suka karena lu kagum sama teknisnya, dan jadi tambah suka karena emang rasanya kena gitu. Jadi lu ngeliat sesuatu, fuck, gue ngerasain sesuatu deh dari lagu ini, atau dari film ini, atau dari materi terapi ini gitu. Terus udah gitu pas dilihat, itu gimana? Ih gila, susah banget itu bikinnya, apresiasinya tambah naik kan, sehingga semakin besar juga apresiasi sama karya seni ini. Pas lu tahu konteks di balik karya ini, oh ya, dia bikin karya ini karena lagi begini. Wow, tambah kagum. Lalu pas lu tahu konsepnya, wah tapi dari konsep memang keren sih. Nah, bisa aja sebuah karya itu cuman lu tangkep rasanya doang, tapi lu nggak gitu ngerti teknis, nggak tahu konteks di baliknya, dan juga nggak ngerti konsepnya. Atau lu apresiasi karena oke, gue nggak gitu ngerasain apa-apa sih dari karya ini, tapi gue akuin ini pasti susah banget bikinnya, sehingga ada apresiasinya. Atau mungkin lu nggak ngerti ini susah atau nggak dibikinnya, lu nggak ngerasain apa-apa, tapi pas dikasih tau konteks di balik karya tersebut, terus lu yang astaga, nyesek banget ya di dada ya, fuck, oh ya kayak gitu. Nah jadi sebuah karya tuh bisa diapresiasi dari 4 hal. Konsep, konteks, teknis, dan juga rasa. Nah, jadi mari kita coba untuk menilai film tersebut dari 4 aspek tersebut. Yang paling gampang aja adalah rasa. Ketika orang nonton sesuatu, dia mungkin nggak ngerti nih teknisnya sulit lah apa segala macam, tapi dia ngerasain sesuatu. Nah, kita harus menduga jatuhnya ya, karena tidak ada siapa-siapa yang mewakili film tersebut untuk ditanya. Jadi kita harus menduga. Kita menduga, atau gue menduga, bahwa rasa yang pengen ditangkap
dari film ini adalah, ini menurut gue ya, tawa, sedih, tawa dan drama. Nah itu dia. Dua aspek yang kelihatannya pengen ditangkap adalah tawa dan drama. Dan horor di paling bawah. Karena ada horornya, tapi tipis. Jadi horor bukan jadi sajian utama. Dugaan gua, sajian utamanya adalah tawa gitu, pengen bikin orang ketawa. Dan pengen bikin orang ngerasain sesuatu. Karena aspek dramanya memang ada. Bahkan, harusnya horor tuh mungkin harusnya drama. karena memang aspek dramanya kuat banget. Nanti gue akan cerita. Tapi dari sisi rasa kelihatannya itu. Nah, lucu atau enggak, buat gue pribadi tidak. Dan bahkan gue bisa bilang, secara pribadi gue bisa menonton film ini dari awal sampai akhir dan bilang ini film kayaknya bukan buat gue. Dan nggak apa-apa. Gue adalah seorang pelawak. Gue adalah orang pertama yang akan bilang bahwa lucu mah selera-seleraan. Sebagaimanapun ada 10.000 orang nonton gue di Indonesia Arena dan mungkin ada jutaan nonton di Netflix, masih ada puluhan ribu dan gue yakin jutaan orang yang bilang, si Panji itu lucu di mana sih? Dan dia benar. Kenapa? Karena rasa itu subjektif. Buat gue nggak lucu, mungkin buat orang lain lucu. Dan memang ada adegan-adegan yang memang didesain untuk lucu di situ. Cuman buat gue nggak lucu. Dramanya kena di gue. Karena tadi gue cerita ABCD filmnya, jadi kita bisa tahu bahwa kalau ditanya filmnya tentang apa, film itu tentang perjuangan dua pihak ini, dan ada pihak ketiga. Si Lula tuh, karakter Lula tuh punya kepentingan sendiri. Baik si Arab, si Lula, dan si Jod dan kawan-kawan ini masing-masing ingin mencapai sesuatu, dan mereka lagi berjuang untuk mencapai keinginan mereka tersebut. Ada karakter, tujuan, rintangan, gitu kan? Ada karakter, tujuannya pengen, kalau si Arab pengen balik lagi hidup, kalau si Jod pengen jadi YouTuber, halangannya adalah susah untuk bikin orang ngerasa takut. Perjalanannya dimulai. Tapi di luar itu, film ini juga bercerita tentang penyesalan. Dan aspek penyesalan ini adalah aspek dramatis dari film harusnya horor. Dan percaya atau tidak, aspek penyesalan di film ini kuat banget. Kuat banget. Menyesal, dan gue gak pengen spoiler ya, menyesal atas apa yang sudah terjadi dan tidak bisa diputar balik lagi, itu adalah sesuatu yang sangat mengakar di kita. Nah, gue gak tahu kenapa orang gak nangkep itu. Karena menurut gue, di film harusnya horor, aspek itu kuat banget. Aspek penyesalan. Gue kasih gambaran aja ya. Penyesalan itu bukan cuma di karakternya si Emas. Bukan cuma di karakternya Arab. Tapi ada di sejumlah karakter. Jadi, secara aspek drama kena. Secara ketawa, gue gak ketawa. Gue lagi inget adegan paling lucu di film itu apa ya? Banyak yang memang didesain lucu, tapi yang bikin gue ketawa tuh apa ya? Gue lagi kayaknya gak ada deh. Kayaknya gak ada, tapi kan selera ya. Gak ada, tapi ya itu yang tadi gue bilang. Gue lebih kena dari sisi dramanya. Dramanya tuh kuat sekali. Horornya ya kena, tapi ya kayak yang tadi gue bilang, gue beneran takut ngeliat Arab pucat. Menurut gue anjing ini orang kalau misalkan dia, gue ketemu Arab malam-malam pucat kayak gini, gue sih lari karena gue takut sama Arab sepucat itu. Oke, dari sisi rasa seperti itu. Kebanyakan gak merasa ini film lucu, dan mungkin karena dia dimarket sebagai sebuah film komedi, itu ekspektasi orang-orang, dan ternyata komedinya gak kena. Mau ngomong apa? It is what it is, right? Oke, aspek rasa. Sekarang kita ngomongin aspek teknis. Menurut gue, dari sisi penyutradaraan, film harusnya horor tuh oke untuk sutradara pertama. Perlu diingat, Arab tidak menulis naskah film harusnya horor. Film ini ditulis oleh, ini gue mohon maaf banget, tapi ditulis sama 2 orang yang gue lupa namanya. Yang satu adalah award-winning movie writer. Award-winning, dapat Piala Citra.
udah pernah dapat Piala Citra, tapi gue lupa untuk film apa. Jadi ada dua, yang satu lebih senior, nih maaf ya, saya minta maaf banget karena saya nggak nyatet apa-apa, saya cuma habis nonton, inget, terus pengen cerita. Yang pertama ini lebih senior, ada banyak banget film yang dia tulis, baik sendiri atau berkolaborasi dengan yang lain. Dan ada yang genre-nya serupa dengan Harusnya Horor, ada yang genre-nya di luar itu, film drama aja gitu. Nanti lu cek aja sendiri dan lu akan lihat, oh iya bener, ini orang menang Piala Citra untuk menulis naskah film. Yang satunya lagi relatif baru, dan Arab berperan sebagai orang yang banyak ngasih masukan terhadap naskahnya. Dan ini menarik. Kenapa? Karena menurut gua, kalau secara teknis ada yang kurang, menurut gua di aspek penceritaan. Secara penceritaan itu, istilahnya sineas ya, story-nya tuh kurang tight. Jadi kita tidak terinvest dalam perjuangan karakternya. Yang lagi berusaha untuk dicapai itu penting nggak penting. Oke, itu yang pengen lu capai. Ya oke, but what's at stake gitu kurang lebihnya. Jadi nggak ngikat dan kita nggak invested dalam ceritanya untuk mau dibawa. Dan ada banyak bagian dari penceritaan yang bolong, tapi gue nggak tahu apakah salahnya di naskah, salahnya di penyutradaraan, atau salahnya di editing. Karena untuk orang yang terlibat di film, semua orang tahu ini, film itu dibuat 3 kali. Ketika naskahnya ditulis, ketika lagi syuting, dan ketika lagi editing. Tiga-tiganya sama kuatnya perannya dalam penceritaan, sehingga kalau ceritanya bolong, yang kita mesti cari tahu adalah bolong di cerita, bolong di penyutradaraan, atau bolong di editing. Karena bisa aja dicabut sehingga konteksnya lepas. Ada banyak, ada bahkan film Mendarat Darurat sendiri ada bagian yang dicabut dari naskah dan dari syuting di editing yang kemudian membuat orang kok aneh ya, kok jadi kayak gitu. Tapi itu mesti ditonton sendiri tuh. Film Mendarat Darurat nanti aja. Oke, tapi secara penyutradaraan menurut gue oke. Bahkan secara teknis apa ya, CGI mungkin disebutnya, itu oke banget. Lu tau nggak kalau misalkan ada adegan orang lagi ngomong sama hantu terus dipegang terus nggak kena, biasanya kan kita bisa ngelihat kan, oh ini pasti nggak kena, pasti giniin tuh kan beneran nggak kena, karena kelihatan beda. Di film Harusnya Horor, gue tuh suka salah menduga karena kesannya orangnya bener-bener ada di sampingnya, tapi pas diginiin tembus. Menunjukkan dari sisi CGI-nya tuh cukup solid. Dari sisi setnya bagus, dari sisi camera works-nya bagus, shots-nya bagus, camera movement-nya oke, nggak mind-blowing. Oke, dari sisi pencahayaan oke kok. Cuman kalau ada yang bolong, yaitu dari sisi penulisan, tapi kita nggak tahu dari sisi cerita, tapi kita nggak tahu apakah di penulisan, di penyutradaraan, ataukah di editing. Jadi secara teknis, oke. Dari sisi acting, teknis acting, kita bahas apa adanya aja ya. Mereka ini bukan aktor. Actingnya emang pada nggak oke. Tapi, yang mengejutkan, gue mau ngasih highlight kepada 2 aktor di film Harusnya Horor. Menurut gue, Jod mainnya bagus. Jod mainnya bagus banget untuk orang yang hitungannya baru main film. Gue nggak tahu apakah ini film pertamanya dia atau film keberapanya dia. Tapi untuk orang yang baru main film, Jod mainnya bagus. Walaupun harus gue akuin ada beberapa scene yang membuat gue menduga kayak Jod bisa lebih bagus dari ini. Kelihatan soalnya di scene-scene sebelumnya Jod lebih bagus. Tapi segitu kita mikir, kok ngambilnya take yang ini ya? Apakah nggak ada take lagi? Karena kadang-kadang sutradaranya cepet puas. Jod ngambil, misalkan ada sebuah scene, Jod ngambil 7 take. Sutradara bilang cukup. Jodnya ngeliat sutradara ngomong cukup, oh ya udah sutradara gue bilang cukup. Walaupun kadang-kadang aktor bisa gitu ya. Sorry, gue boleh 1 kali lagi nggak? Boleh 1 kali lagi. Kadang-kadang ada aktor kayak gitu. Tapi seringkali sutradara bilang cukup, shots yang tersedia kayak gitu, sehingga pas editing, pas diambil emang paling bagus kayak gini, dan kita ngerasa, Jod kayak lagi mikir, barusan ngomong gitu, kayak lagi nginget dialog, sayang gitu. Padahal Jod bagus banget. Jod bahkan ada momen di film ini yang sangat dramatis, dan dia nangis, dan bagus Jod. Gue nggak kaget sama sekali kalau Jod suatu hari diajak main film. Di antara semua orang-orang di situ, yang kemungkinan terbesar diajak main film lagi menurut gue, Jod.
Jod sangat mungkin main di entah film komedi, entah film drama. Jod mainnya bagus. Orang kedua yang aktingnya bagus itu adalah almarhumah Lula. Mainnya bagus. Sepanjang gue nonton film, gue ngerasa, oh, what a loss. What a loss. Gue nggak tahu ini film keberapanya Lula, tapi kita bisa ngelihat secara objektif bahwa kasih Lula lebih banyak film, makin bagus acting. Itu aja bagus dia. Bagus, and she's so beautiful. She's near perfect. Sangat sayang dia harus pergi dengan cepat karena di film tersebut dia bagus. Sisanya jelek, terutama Gary Yang. Gary Yang, Anda anjing memang Anda ya. Kalau Anda bikin konten masak, terbaik Anda. Acting Anda kurang. Gary itu adalah tipikal aktor yang ekspresinya keluar karena dia pikir harusnya gitu ekspresinya. Kebayang nggak? Oh, gue lagi pusing. Gini kayaknya ekspresi orang pusing. Gitu. Oh, gue lagi sedih. Kayaknya gini ekspresi orang sedih. Gitu. Padahal harusnya dia merasakan perasaannya dan biarkan ekspresinya keluar. Dia ngerasain, dia beneran sedih, terus keluar sedihnya. Dia beneran marah dan keluar marahnya di ekspresi. Dia beneran, jadi fokusnya di perasaan, bukan fokusnya di ekspresi. Gary itu sepanjang film tuh kayak fokus di ekspresi, gue ngeliat. Apaan sih lu, Gary? Yang juga menurut gue, kalau Aloy itu sedang menjadi Aloy. Jadi nggak usah kita puji lah ya. Aloy is being Aloy. Ya sudahlah, Aloy. Yang juga menurut gua kemungkinan bagus tapi tidak dikasih range yang memadai untuk nunjukin kapasitas actingnya itu Yuka menurut gua. Karena Yuka sesuai sama apa yang karakternya butuhkan dan nggak pernah lebih dan nggak pernah kurang. Artinya karakternya pengennya kayak gini, dia deliver seperti itu. Nggak pernah lebih, nggak pernah kurang. Tapi dugaan gua, kalau dia dikasih kesempatan untuk lebih ekspresif lagi, mungkin bisa lebih bagus. Gua hanya menduga. Terus, yang belum gue sebut itu 3 yang lain ya. Brevi, Nico, atau Mike, sama Ibot. Mereka juga jelek. Mereka ceritanya jadi penghuni alam baka yang tugasnya ngajarin Mas caranya nakutin orang. Jadi kayak hantu-hantu senior lah yang ngajakin. Mereka ya kurang lah. Tapi mereka juga tidak dibebankan acting yang terlalu gimana-gimana ya, karena actingnya ya udah emang hantu nyebelin aja gitu. Tapi menurut gua Jod sama Lula bagus. Secara teknis acting bagus. Arab by the way, Arab nih membingungkan actingnya. Ada beberapa adegan yang pas kita ngeliat, aduh, ganggu banget dan nih orang actingnya gitu. Tapi ada bagian-bagian lain yang pas kita lihat, oh, this is good. This is good. This is good. It's not the best acting you've ever seen, but this is good. Terutama di bagian-bagian serius justru. Ketika di bagian-bagian bercanda, Arab nggak oke. Tapi pas di bagian-bagian serius, oke dia. Dan itu membuat gua menduga mungkin Arab tidak punya kemampuan objektif untuk menilai aktingnya sendiri. Karena ini gue dengar sering terjadi di sutradara yang acting, sutradara yang main. Sutradara yang main itu lebih punya waktu untuk melihat aktornya bermain. Jadi dia ngeliat dari monitor gitu kan, dia ngeliatin, cut, oke. Dia bisa tonton lagi tuh. Kalau dia lagi acting, dia nggak ngelihat dirinya acting. Paling dia acting, abis itu dia mundur untuk nonton ulang lagi. Dan seringkali, setidaknya yang gue rasain ya, karena gue 2 kali main film di film gue sendiri. Setiap kali gue nonton tuh, satu produksi tuh nungguin gue. Dimana kalau gue ngelihat aktor lain lagi main, gue bisa setelah itu bilang, oke, next shot, gitu misalnya. Oke, cek file gitu misalnya. Karena gue udah lihat. Tapi akhirnya jadi diburu-buru dan seringkali kita benar-benar diburu-buru waktu. Matahari udah turun, lokasi harus ganti, mesti pindah dan segala macamnya. Mungkin itu yang jadi
permasalahannya Arab. Karena yang kelihatan adalah Arabnya actingnya nggak konsisten. Kasih Arab lebih banyak dorongan, mungkin Arab bisa lebih bagus actingnya. Tapi di situ mungkin itu permasalahannya Arab, actingnya nggak konsisten. Kadang bagus, kadang enggak. Jadi kalau misalnya dia bisa sebagus itu, di sini harusnya bisa bagus juga. Tapi itu menurut gue tidak terjadi. Oke, so kita udah ngomongin apresiasi terhadap Harusnya Horor dari sisi rasa dan dari sisi teknis. Sekarang kita ngomongin konteks. Konteks itu hal di luar karya yang menambah atau mengurangi atau netral terhadap karyanya. Konteksnya, semua orang yang ada di situ adalah orang-orang yang baru aja menyelesaikan maraton season 3 ya, gue lupa. Menyelesaikan maraton. Sehingga mereka punya fanbase yang gede banget. Segede-gedenya fanbase online di Indonesia, ya si geng maraton ini. Si Arab dengan Triple A Clan, dengan Side Brothers, ini punya basis massa yang gede. Sehingga ada banyak fan service yang ditaruh di film ini yang gua duga orang yang bukan penonton maraton nggak nangkep. Gua nangkep tipis-tipis. Kayaknya ada banyak yang lewat atas kepala gue, lewat set gitu. Gua nggak nangkep kalau itu adalah konteks bercandaan internal. Tapi beberapa orang mungkin nangkep. Gue cuma nangkep beberapa. Kayak contohnya panggilan Mas aja itu kayaknya bercandaan internal deh. Karena antar mereka tuh kalau manggil Arab Mas. Dan gue tahu itu dari Adil Idola Reza Arab Octavian. Panggilan Mas itu panggilan mereka internal. Terus udah gitu kayak ketika di maraton, salah satu bercandaan mereka adalah Arab ini punya permasalahan dengan ego. Dia punya main character syndrome lah. Egonya tuh kegedean, egonya mesti dijaga, egonya mesti ditahan, egonya mesti diredam gitu-gitu. Dan bercanda itu keluar. Ketika si karakter Mas itu mau ngomong sesuatu, ngomongin sama Yukateo, egonya ditahan Mas gitu. Itu tuh bercandaan internal mereka. Terus bahkan karakter Aloy dipanggil King Aloy itu juga bercanda internal karena Aloy itu terkenal tidak suka dipanggil King, yang lain suka manggil King, Aloy nggak suka. Di film tersebut Aloy justru hanya mau dipanggil King, nggak mau dipanggil Aloy. Itu juga bercanda internal. Jangankan itu, ada pelang sekolah dasar gitu ya, ada pelang sekolah dasar, di pelang sekolah dasar itu ada tulisan sekolah, kalau gua nggak salah sekolah atau dasarnya, pokoknya ada sekolah. A-nya 3, sekolah Triple A. Itu bercanda internal juga. Kayak gitu-gitu, ada banyak sekali sepanjang film tersebut. Sehingga, saking banyaknya, mungkin untuk beberapa orang tuh, itu apa ya barusannya? Sangat mungkin. Isu ini tuh deket banget sama gue. Karena di Mens Rea, ada satu joke yang hanya lucu untuk orang yang ngikutin karya gue. Yaitu yang Woyao Cecaufan. Di dalam Mens Rea, gue nggak tahu lu udah nonton Mens Rea atau enggak, tapi di Mens Rea gue ada ngomongin soal Pulau Rempang. Di dalam gue ngomongin soal ada orang Cina datang ngukur-ngukur di rumah tempat kita tinggal. Terus gue ngomong Woyao Cecaufan, terus aja. Joke itu antara nggak lucu atau lucunya tipis, karena cuman ya kayak denger Panji ngomong Cina ngasal gitu. Tapi untuk yang ngikutin karya gue, ngikutin secara gue dari tahun 2010, 2011, terutama 2012, tahu itu adalah joke lama gue. Makanya di situ gue bilang, tahu nggak apa yang indah dari joke tadi? Joke barusan cuman lucu untuk yang tahu-tahu aja. Oh, gue bilang nggak semua orang ngerti lucunya di mana. Itu joke hanya untuk yang tahu-tahu aja. Nah, itu tuh kayak fan service gue sama orang yang udah ngikutin karir gue selama 15 tahun. Nah, bayangin momen kayak gitu ada di film Harusnya Horor, dan ini mungkin yang jadi masalah, ada banyak banget. Tapi kemudian kita bertanya-tanya, ini masalah atau justru strategi? Karena basis utama yang di-service sama film Harusnya Horor, harusnya ya penonton maraton. Sehingga untuk membuat mereka happy, ya itu dimasukin. Sehingga kita jadi berpikir, konteks ini jadi nilai tambah atau nilai kurang terhadap sebuah karya. Untuk orang yang ngikutin maraton, konteks ini jadi nilai tambah. Untuk orang yang nggak ngikutin maraton, konteks ini jadi nilai kurang. Jadi negatif. Sehingga, karena orang lihatnya, apaan tuh barusan? Gitu. Apaan tuh ya? Gitu. Ada banyak banget yang kayak gitu-gitu.
Dan paling kalau ada satu konteks yang menambah rasa nonton film tersebut adalah fakta bahwa Lula udah meninggal. Karena itu terasa sekali. Film tersebut jadi film terakhirnya almarhumah kan. Dan mau nggak mau itu memang ngasih, kalau buat gue ya jatuhnya ngasih nilai tambah. Kita ngelihat karya terakhir dari almarhumah sebelum beliau meninggal dan betapa bagusnya dia di karya tersebut. Dan bahkan ada momen spesifik, tanpa bermaksud untuk spoiler, tapi ada momen spesifik yang membuat kita ngeliat sebuah adegan, tahu dia udah meninggal, terus kita yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah. Gitu, ada kayak gitu dia juga. Jadi ya itulah secara konteks film si Harusnya Horor. Nah sekarang secara konsep. Secara konsep menurut gua tidak ada yang terlalu baru sebenarnya yang ditawarkan. Bahkan premis pingin jadi konten kreator horor itu udah muncul di beberapa film. Jadi konten kreator deh ya, jadi konten kreator. Aduh, pengen jadi konten kreator nih atau terlibat dalam menjadi konten kreator itu udah ada beberapa film. Film Warkop DKI Reborn yang pas kapan tahu tuh pengen jadi konten kreator. Terus bahkan film Seni Meraih Tuhan ada jadi editor konten kreator. Terus bahkan di film apa tuh? Rumah Lila ya, film horor itu juga ada si Sarah sebagai konten kreator. Terus ada banyak banget film yang memuat cerita pengen jadi konten kreator gitu, terutama konten kreator horor tuh banyak banget. Ada kata pengen viral atau jadi viral itu tuh banyak banget, dan mungkin itu tanda zaman aja ya, itu adalah tandanya eranya, pertanda era gitu yang seperti itu. Tapi itu jadi gambaran bahwa secara konsep tuh nggak ada yang baru, dan secara konsep juga tidak bisa dibilang jelek karena menarik gitu untuk beberapa orang. Hanya saja gue menduga ketika orang bilang film Harusnya Horor itu jelek itu kan tergantung lu sandingkan sama siapa ya. Gua berdiri di samping Haryadi Wahui, ganteng gua. Tapi kalau samping gua Reza Rahadian, jelek gua. Jadi kan jelek sama gantengnya gua kan tergantung lu sandingkan sama apa. Lu bilang Harusnya Horor jelek, lu bandingin sama apa? The Odyssey, yang goblok lu. Coba lu bandingin sama Warkop DKI. Coba deh Warkop DKI, jelek gak ya? Maaf. Tapi kalau gue disuruh menilai, gue merasa itu film jelek. Memang harusnya bisa lebih bagus lagi. Harusnya bagus. Harusnya horor, harusnya bagus. Dilihat siapa yang menulis, dilihat dari menurut gue ya, kosongannya Reza aja. Kosongannya Reza itu berarti basicnya Reza ya, tanpa dia kalau dikasih 2-3 film untuk dia sutradarai pasti bagus. Tapi ini kan kosong nih. Kosongannya dia aja udah bagus menurut gue. Beneran, gue lagi setelah nonton tuh secara objektif mencoba untuk menilai bagusan itu atau bagusan Partikelir ya. Kalau secara laku, jauh lebih laku mereka. Film Harusnya Horor sudah lebih banyak daripada jumlah penonton Mendarat Darurat dan Partikelir digabung jadi satu. Udah. Tapi kan itu kan bukan berarti film gue jelek atau film itu bagus. Jumlah penonton itu tidak menggambarkan filmnya bagus atau enggak. Jumlah penonton itu menggambarkan apakah film ini berhasil membuat orang pengen nonton. Karena setelah orang nonton, baru orang bisa bilang jelek atau bagus, kan gitu. Apalah artinya 500.000 orang yang nonton, kalau setelah nonton mereka bilang jelek. Nggak usah gitu deh. Apalah artinya 3 juta penonton, kalau setelah nonton orang bilang jelek, itu hype doang gitu. Pernah terjadi kan? Jadi jumlah penonton itu hanya menggambarkan berapa banyak orang yang berhasil memutuskan untuk nonton, bukan berapa banyak orang yang menganggap film itu bagus atau tidak. Karena bagus atau tidaknya baru ketahuan setelah mereka nonton. Di sini kalau kita pikir-pikir, film bioskop itu emang agak kayak YouTube. Karena YouTube itu click and watch. You have to click to know what the video is about. Makanya ada banyak cara untuk membuat orang ngeklik video. Thumbnail, caption, tulisan di thumbnail, clipper. Ini semua hal-hal yang membuat orang jadi pengen nonton lengkapnya. Sama kayak bioskop kan, ada trailer, ada judul, ada poster, ada marketingnya. Semua ini membuat orang jadi
diarahkan untuk menjawab pertanyaan, gue nonton nggak ya? Ketika mereka bilang nonton, barulah setelah itu mereka bisa bilang bagus atau tidak. Jadi banyak atau enggaknya orang yang nonton bukan patokan film itu bagus atau enggak. Misalkan film Mendarat Darurat ya, yang nonton kan bahkan nggak nyampe 180.000, mungkin berapa ya? Mungkin 150.000. Tapi apakah film itu jelek? Enggak menurut gua. Nggak banyak yang nonton aja. Kalau yang nonton banyak, pasti orang-orang belum bagus. Menurut gua tuh. Menurut gua. Karena gue bangga banget sama film Mendarat Darurat, menurut gue film itu bagus. Tapi apakah gue berhasil membuat orang mau nonton? Nggak berhasil. Ada banyak alasannya, mungkin karena waktu itu ada apa ya, ada A Quiet Place mungkin ya, atau apa gitu, gue lupa. Mungkin ada film lain yang lebih layak untuk ditonton langsung di bioskop. Mungkin ada anggapan ini gue tonton nanti aja di streaming service, nggak tahu. Tapi jumlah penonton itu menggambarkan berapa banyak orang yang sepakat untuk memutuskan untuk nonton film tersebut. Bagus atau tidaknya baru ketahuan setelah mereka keluar. Nah makanya sekarang banyak orang yang, kalau nggak salah per video ini dibuat tuh sekitar 300 ribuan. Dan banyak yang bilang nggak suka nonton filmnya. Tapi ya itu opini. Karya kalau udah keluar itu terserah orang-orang. Itulah review film Harusnya Horor. Seperti yang gue bilang, harusnya horor, harusnya bagus. Silakan ditonton di bioskop. Kalau lu tertarik untuk nonton film gara-gara review ini, silakan berangkat ke bioskop dan nikmati film tersebut. Dan lihatlah betapa jeleknya acting Gary Yang. Gary, tolol. Tapi gue yakin lu bisa acting lebih bagus lagi, Gary Yang. Gue doain lu, gini deh, lu doain gue nyutradain film lagi, nanti di film gue pakai lu. Siapa tahu lu bertumbuh kan. Gue bertumbuh sebagai sutradara, lu bertumbuh sebagai seorang aktor. Itu aja dari gue. Thank you. Bye-bye.